Dalam APBN kita 6 Januari lalu, tepat saat kick-off Makan Bergizi Gratis atau MBG, Kementerian Keuangan sudah memastikan program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran 71 triliun rupiah tidak akan menambah defisit APBN pada 2025 yang telah ditetapkan saat APBN dirancang di 2024, yakni sebesar 2,53%. Makan bergizi gratis ini sudah ada di dalam APBN 2025. Jadi sudah dianggarkan di dalam APBN 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Jadi apakah ini akan menyebabkan tambahan defisit di 2025? Mestinya tidak, karena sudah kita anggarkan. Sudah bagian dari APBN 2025, sudah diperhitungkan untuk memperkira-kira target defisit kita tahun depan itu 2,53%. Namun pada 7 Januari atau sehari setelah pelaksanaan berjalan, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan kalau anggaran MBG itu hanya cukup sampai Juni mendatang. Idealnya program ini membutuhkan dana 420 triliun rupiah setahun. Anggarannya pun baru 71 triliun, jadi belum bisa semua. Nanti Juni lagi dikumpulkan lagi anggaran. Kepala Badan Gizi lagi mengumpulkan. Kalau Juli atau Juni bisa tambah lagi 40 triliun, maka semua orang bisa makan. Tapi kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu uang 420. Ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal berpendapat, sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi saat dana 71 triliun rupiah itu habis di Juni nanti, ketimbang menambah anggaran yang cukup fantastis untuk pelaksanaannya sampai akhir tahun. Penambahan akan melebarkan defisit anggaran lebih dari 3% dari PDB. Beragam opsi bisa diambil, misalnya berutang pada lembaga keuangan internasional seperti World Bank hingga pemanfaatan BUMN. Namun memiliki banyak risiko mengikutinya. Adapun menggunakan saldo anggaran lebih Kementerian Keuangan tidak bisa diambil sepenuhnya hanya untuk alokasi program MBG. Karena banyak program lainnya yang diperkirakan membutuhkan dana tambahan atau sebagai bantalan menghadapi kondisi ketidakpastian global. Saya rasa dalam hal ini merupakan opsi yang agak kurang bijak ya, apabila kita meminjam untuk kemudian freelance program. Itu suatu yang menurut saya ya agak ada mismatch-nya gitu kan, karena dalam konteks produktivitas ini hal yang tidak produktif di jangka pendek, meskipun tentu kita juga bisa melihat bahwa ada potensi di jangka panjang karena ini adalah investasi ke sumber daya manusia gitu. Menurut saya daripada kemudian memaksakan diri untuk juga meminjam dari World Bank, padahal kan kita juga melihat bahwa ini harus kita evaluasi nih tahun ini. Jadi bukan artinya kita tidak bisa menggunakan uangnya sih sebenarnya ada saja gitu kan, kalau kita bisa gunakan yang bahkan dari sumber internal pun itu sangat bisa dicari. Cuma permasalahannya adalah ini kan baru pilot ya di tahun 2025 dan ini kita harus evaluasi. Dilema memang, tetapi pemerintah paling tidak bisa menentukan skala prioritas pada program ini. Misalnya, dengan mengikutsertakan ibu hamil dan menyusui, balita hingga siswa tingkat SD dalam program, atau menyeleksi kembali sekolah dan daerah yang benar-benar membutuhkan fasilitas tersebut. Desi Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta.